Kakek Chen telah menjual semangka, melintas di sebuah toko daging anjing. Melihat juru jagal mengangkat pisau panjang siap untuk membunuh seekor anjing kuning. Anjing kuning itu memiliki mata yang basah. Melihat kakek Chen dengan tatapan penuh belas kasihan. Mata itu dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Kakek Chen menggenggam erat kantong uangnya. Jari-jarinya tampak memucat. Dalam tas kain itu adalah uang hasil kerja keras. Menjual semangka hari ini sebanyak 30 sen. Cukup untuk membeli 3 paket obat untuk batuk bagi istri. Kakek Chen telah melihat banyak anjing. Para jagal anjing di desa melihat orang, mereka biasanya akan menggonggong atau bersembunyi, namun tatapan anjing ini seperti manusia yang penuh dengan permohonan. Melihatnya membuatnya cemas. Pemilik toko, jangan bunuh anjing ini. Kakek Chen melangkah masuk ke dalam toko daging. Tenggorokannya kering dan serak. Juru jagal Zhou Hu mengangkat wajahnya untuk melihat. Ia meletakkan pisaunya dan tersenyum. Kakek Chen, apa Anda ingin membeli daging anjing? Anjing ini gemuk. Saya akan memberikan harga murah untuk Anda. Saya tidak ingin daging yang masih hidup. Kakek Chen tidak banyak bicara. Ia langsung membuka tas kainnya dan menyerahkan semua 30 sen koin tembaga itu. Zhou Hu tertegun. Ia mengerutkan dahinya sambil memegang uang. Kakek, Anda bingung. Ini adalah uang penyelamat untuk mengobati istri saya. Mengganti anjing jagal tidak sebanding. Kakek Chen tidak berkata apa-apa. Pelan-pelan dia berjalan mendekati si coklat. Dia mengulurkan tangan perlahan. Anjing ini tidak menghindar sedikit pun. Justru dia menundukkan kepala. Dia menggosokkan tubuhnya lembut di telapak tangan kakek Chen. Seluruh tubuhnya bergetar. Begitu penurut. Sampai membuat orang merasa kasihan. Kakek Chen membuka rantai besinya. Si coklat dengan patuh mengikutinya dari belakang. Langkahnya sangat ringan. Takut ditinggalkan. Kembali ke rumah peternakan kecil. Kakek Chen mencari sebuah baskom tanah liat tua. Dia menuangkan bubur jagung hangat ke dalamnya. Dia mencampurkan sedikit air pegunungan. Si coklat menjilati perlahan. Setiap kali ia makan 2 suapan. Ia mengangkat kepala dan melihatnya. Penuh rasa syukur, Laoki muncul dengan bersandar pada kusen pintu. Begitu melihat anjing, dia langsung panik. Semakin tua, semakin bingung. Hidup sendiri saja sudah susah. Masih harus memelihara anjing. Uang untuk membeli obat sudah habis. Bagaimana dengan penyakitku? Dia juga memiliki nyawa. Tidak mungkin hanya melihatnya dibunuh. Kakek Chen mengelus kepala. Anjing. Dia dinamai si coklat. Tidak akan makan banyak. Namun, masih bisa menjaga rumah. Laoki menghela napas panjang. Akhirnya berlembut hati. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia mengeluarkan sepotong roti jagung kasar. Dia meremukkan dan meletakkannya ke dalam baskom. Si coklat makan perlahan dan tenang. Tidak berisik. Sangat mengerti. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, kakek Chen mendorong gerobak kayu 1 rodanya, pergi ke pasar kota untuk menjual semangka. Si coklat mengikutinya dengan diam di belakang gerobak, tidak terlalu jauh, dan tidak terlalu dekat. Tidak bergerak dari tempatnya. Menata semangka dan telur, si coklat berbaring di samping roda, menjaga 1 truk semangka manis. Pedagang bertanya harga sambil memilih semangka. Dia tidak menggonggong atau berisik. Anak-anak yang lewat mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dia juga berbaring dengan lembut, membiarkan anak-anak mendekat. Liu Apo, penjual sayur di sebelah, mendekat, berbicara pelan. Kakek Chen, kau memang berhati lembut. 30 sen uang penyelamat. Tukar dengan anjing kampung. Jika tidak tertangkap, masih menambah kesulitan. Sungguh hanya menjadi beban. Kakek Chen hanya fokus pada semangkanya, tidak membalas. Si coklat seolah mengerti. Telinganya sedikit tertunduk. Namun tetap waspada memandang pejalan kaki. Diam-diam membantunya menjaga barang. Belakangan ini pasar tidak aman. Beberapa pedagang, malam hari dicuri uang dan barang oleh penjahat. Rakyat merasa cemas. Semua orang menutup lapak begitu gelap. Kakek Chen juga menyimpan uang dengan aman. Tak berani lengah sedikit pun. Pada sore itu menutup lapak. Langit mulai gelap. Pejalan kaki di jalan sangat sedikit. Kakek Chen baru saja berbelok ke gang sepi. Dari tempat gelap, tiba-tiba muncul seorang penjahat. Merampas kantong uang dari pelukannya. Langsung lari secepatnya. Chen tua, sudah tua. Kakinya lambat. Sama sekali tidak bisa mengejar. Dengan cemas ia berteriak meminta tolong. Si coklat, yang biasanya tenang, seketika melesat keluar dengan ganas. Menggigit tungkai celana si pengganggu. Si pengganggu berteriak kesakitan. Berusaha keras menendangnya. Si coklat tidak mau melepaskan gigitannya. Si pengganggu takut menarik perhatian orang lewat. Ia terpaksa melemparkan tas uang.
lalu melarikan diri dengan canggung. Si coklat mengambil tas uang, lari kembali ke kaki Old Chen, dan letakkan itu. Mengibas-ngibaskan ekornya dengan lembut, tanpa meminta pujian sedikit pun. Kakek Chen mengelus kepalanya. Hatinya merasa hangat dan bersyukur. Bersyukur telah menyelamatkannya dulu. Awalnya berpikir hidup bisa tenang. Namun, tiba-tiba terdengar berita di desa. Ada kabar suara aneh dari belakang gunung. Setelah malam, selalu ada suara di hutan belakang. Penduduk desa mengatakan, ada makhluk aneh. Tidak berani masuk hutan untuk menebang kayu, bahkan tidak berani pergi ke ladang. Kepala desa mengumpulkan pemuda untuk patrol. 2 kali mereka tidak berani masuk lebih dalam. Akhirnya, tidak bisa melanjutkan. Seluruh warga desa panik. Begitu malam tiba, semua menutup pintu, tidak berani keluar. Namun kakek Chen pernah menyimpan gua tanah untuk menyimpan melon musim dingin, tepat di lereng belakang gunung. Jika tidak segera diurus, penghidupan musim dingin akan hilang. Kakek Chen tidak punya pilihan. Ia hanya bisa pergi sendirian ke gunung. Si coklat menyadari, ia akan masuk hutan. Dengan diam-diam mengikuti di depannya. Menjelajahi jalan sepanjang jalan, hidungnya terus mencium suara di sekeliling. Berjalan ke tengah hutan, di lereng gunung. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil yang lemah. Kakek Chen terkejut. Baru saja ingin mundur, si coklat segera berlari ke suatu tempat, di samping semak-semak. Menggonggong pelan, dia memberanikan diri mendekat untuk melihat. Ternyata itu adalah gadis kecil yang hilang dari desa tetangga, tersesat di gunung yang dalam, bersembunyi di balik semak-semak, sambil menangis. Ternyata suara aneh dari bukit belakang, yang ditakuti warga desa, bukanlah makhluk aneh. Hanya suara tangisan anak. Kakek Chen segera menenangkan gadis itu. Menuntunnya sambil membawa si coklat. Mengantarkan gadis itu kembali, dengan selamat ke rumah. Keluarga gadis itu sangat berterima kasih, khususnya mengirimkan beras dan tepung, sebagai balas jasa. Sejak saat itu, warga desa tidak lagi mengatakan si coklat adalah beban. Mereka semua memuji kecerdasannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Laoki tiba-tiba memburuk, tidak bisa tidur sepanjang malam. Tubuh semakin lemah setiap harinya. Uang di rumah sudah habis. Kakek Chen berkeliling desa untuk meminjam uang. Tidak berhasil meminjam bahkan 1 sen pun. Khawatir hingga tidak bisa tidur semalaman, seseorang menyarankan untuk menjual si coklat kepada orang kaya, dapat ditukar dengan beberapa puluh sen untuk mengobati istrinya. Laoki berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan lemah, jika tidak bisa maka kirim saja si coklat pergi. Utamakan keselamatanku dahulu. Kakek Chen memandang si coklat di sebelah tempat tidur. Hatiku terasa nyeri seperti tertusuk jarum. Si coklat seolah mengerti. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya penuh dengan rasa kecewa, namun ia tetap mendekapnya erat-erat. Tak mau pergi. Di saat ia merasa terhimpit, saat ia benar-benar terjepit, si coklat tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dari halaman. Kakek Chen mengira ia akan pergi. Hatinya terasa pahit, namun ia tidak menghalangi. Tak disangka, belum sampai 1 jam, si coklat datang kembali dengan tubuh basah oleh keringat. Di mulutnya, terdapat tas kain kecil yang berminyak. Kakek Chen membukanya dan melihat, di dalamnya terdapat kenari hutan dan jamur liar yang sangat baik. Semuanya adalah barang hutan yang bisa dijual di pegunungan. Ternyata si coklat tahu bahwa di rumah tidak ada uang. Ia pergi sendiri ke dalam hutan, mencari barang hutan untuk ditukar dengan uang demi pengobatan nenek. Kakek Chen membawa barang hutan itu ke pasar untuk dijual. Cukup untuk mengumpulkan uang obat. Beberapa jenis obat diminum. Batuk Laoki perlahan-lahan membaik. Semangatnya juga semakin baik. Sejak saat itu, Laoki dengan tulus menerima si coklat. Setiap kali makan, ia sengaja menyisakan 1 porsi untuknya. Memperlakukan si coklat seperti keluarga. Setelah memasuki musim gugur, hujan terus-menerus. Jalan setapak di pegunungan menjadi berlumpur dan licin. Tergerus air hujan, menjadi berlubang-lubang. Pada suatu sore itu, kakek Chen merasa khawatir tentang sayuran di pegunungan. Ia pergi sendirian untuk memeriksa ke atas gunung. Sampai di tebing curam, kakinya tergelincir, terjatuh keras ke tumpukan batu, kaki kanannya terbentur, bengkak dan terluka. Dia sama sekali tidak bisa berdiri. Di dalam hutan yang sepi, hujan semakin deras. Dia sudah berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Kakek Chen terbaring di dalam hujan, seluruh tubuhnya dingin. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Si coklat duduk di sampingnya, terus-menerus menggesekkan kepalanya padanya, ingin membantunya bangkit, tapi tenaganya terlalu kecil, sama sekali tidak berguna. Kakek Chen menahan rasa sakit. Ia berkata pelan, si coklat kembali ke desa, untuk memanggil Xianglin datang, menyelamatkanku. Si coklat segera mengerti,
Meskipun di tengah hujan deras, ia berlari ke desa seperti orang gila. Ia langsung menuju pintu rumah Li Zeng. Ia berteriak dengan keras ke arah pintu, menggaruk pintu dengan cakarnya tanpa henti. Li Zeng membuka pintu, melihat si coklat yang basah kuyup. Hatinya langsung bergetar, sampai terjadi sesuatu. Si coklat menggigit ujung pakaian Li Zeng, menariknya dengan sekuat tenaga ke arah gunung belakang. Wajahnya sangat cemas. Li Zeng segera mengumpulkan pemuda di desa, membawa tali rami dan tongkat kayu mengikuti si coklat menuju gunung. Tak lama kemudian, mereka menemukan kakek Chen yang terjebak di samping tebing curam. Orang-orang dengan hati-hati membawanya turun dari gunung, mengantarnya ke gubuk tabib desa untuk diobati. Setelah diperiksa, tabib itu terus-menerus menghela napas. Jika mereka terlambat satu langkah lagi, luka bisa terinfeksi karena dingin. Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Kakek Chen dirawat di rumah tabib selama 10 hari. Si coklat setiap hari sebelum terang, menunggu di depan pintu gubuk. Begitu pintu dibuka, ia masuk dan berbaring di samping tempat tidur. Siang malam tak terpisahkan. Menjaga setiap langkah, penduduk desa yang datang untuk berobat, semua memuji anjing ini setia dan pengertian. Mengungguli banyak orang pada hari mereka sembuh pulang. Kakek Chen perlahan mendorong kereta kayu. Si coklat berjalan di sampingnya. Sekali lagi, melewati kedai daging di ujung desa. Juru jagal Zhou Hu melihat mereka. Dia mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Kakek Chen, saya rasa saya sudah benar-benar mengerti. Dulu saya selalu berpikir anjing hanya untuk konsumsi. Sekarang baru tahu. Kesetiaan anjing setia lebih berarti daripada banyak orang. Mulai sekarang saya tidak akan membunuh anjing lagi. Tidak akan menjual daging anjing lagi. Toko ini beralih menjadi toko sembako. Kakek Chen tersenyum, sambil dengan lembut mengelus kepala si coklat. Hatinya dipenuhi rasa tenang. Sejak saat itu, penduduk desa mulai memperlakukan kucing dan anjing dengan baik. Tidak ada lagi yang mengunjungi kedai daging anjing. Siapa yang kehilangan kakek, anak-anak yang tersesat, mereka akan mencari si coklat untuk membantu. Setiap kali, selalu berhasil menemukannya. Seringkali orang bertanya kepada kakek Chen, uang 20 sen yang dulu diberikan untuk mengobati istri, menyelamatkan seekor anjing kampung, apakah itu sepadan? Kakek Chen selalu menjawab dengan senyuman. Uang bisa dihitung untung ruginya, tetapi nyawa tidak bisa diukur dengan uang. Kamu menyelamatkannya sekali. Ia akan melindungimu seumur hidup. Ini bukan urusan jual-beli, ini adalah hati manusia, bertukar dengan hati nurani. Kebaikan, bertukar dengan cinta sejati. Hati yang baik tidak akan pernah dikhianati. Kamu memperlakukan makhluk lemah di dunia dengan baik. Di saat-saat sulit, selalu ada kebaikan dan kesetiaan, yang pada gilirannya akan melindungimu, memiliki niat baik. Itulah keberuntungan terbaik dalam hidup manusia.